billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, ternyata ada surat-surat yang bisa bikin setan atau hantu itu takut. Ini penting banget nih. Karena setan itu bahayanya kan bikin kita malas sholat ya Bu. Bukan hanya penampakan yang serem-serem, bikin rumah tangga jadi panas. Bener ya Bu? Nah, makanya hari ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa. Temanya adalah surat-surat yang tidak disukai setan. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu. Biar semangat, Masya Allah. Baik, yang pertama kita akan panggilkan guru kita Ustadz Maulana dulu nih. Ustadz Maulana, mohon izin. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Tema kita hari ini luar biasa nih. Oh ya. Kita akan mengangkat sesuatu yang serem tapi juga dikasih solusinya. Ada. Nah, kira-kira apa Tidak sih? ada di dunia, tidak ada jalan keluarnya. Masya Allah. Betul tidak? Semua pasti ada solusinya. Nah, katanya ini surat ini sering kita baca tapi kita tidak tahu kalau ternyata surat itu bisa mengusir setan. Kira-kira surat apa sih Ustadz? Mau tahu? Tahu dong, silakan Guru. Yakni surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah, tabarakallah. Kalimat-kalimat yang kita lontarkan sebenarnya bisa mengusir setan. Bahkan ada yang luar biasa, surah-surah yang setan tidak suka. Sampai kabur. Salah satunya adalah surah Al-Fatihah. Ketika orang membaca surah Al-Fatihah, itu setan kabur dan takut. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah adalah surah yang diturunkan secara utuh. Iya. Secara utuh. Kenapa? Karena di dalam surah Al-Fatihah ada kandungan yang menunjukkan setan tidak suka. Apa itu? Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Siapa itu? Setan. Dan ada juga di ayat pertama. Karena ketika kita membaca ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bentuk perlindungan, permohonan agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika orang membaca Al-Fatihah dapat perlindungan, dapat dijauhkan dari orang-orang ataupun yang tersesat tersebut. Ya Allah, ternyata ini surat yang kita baca setiap sholat ya. Ya. Ternyata ada rahasia. Jadi kalau orang baca surah Al-Fatihah atau apalagi disebut sholat, yakin susah setan menggodanya. Betul. Susah setan. Makanya perbanyak sholat juga supaya setan Perbanyak tidak bisa sholat. mengganggu. Baik, terima Amin, kasih amin, Ustadz amin. Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan nih pembahasan kita yang Masya Allah luar biasa. Tapi saya sebelumnya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan ini. Yuk langsung aja kita saksikan sama-sama, silakan. Cari yang pengantin prianya ada Bu? Oh ada kamar mandi. Maaf ya saya tunggu sini ya. Apa nih? Iya Dari mana nih? dari Tangerang Bu. Ya maaf ya saya permisi ya. Hebat sekali. Stop no. Saya laporin ya ke polisi.
Selamat ya, semoga hidup bahagia. Ustadz Ahmad kan, ngeri ya. Kalau misalnya kita nonton tayangan berikut, mungkin itu juga salah satu dari godaan setan, bener gak sih? Pasti banget. Nah ini katanya nih berkaitan nih sama tema kita, katanya ada surat yang bisa juga membuat supaya rumah tangga kita itu terhindar dari godaan setan, dari orang ketiga gitu. Nah kira-kira apa Ustadz Ahmad kan, silakan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Innallaha ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfi am wa nazala ayataini khatama biha surat al-Baqarah akhirahu faman yaqra'ani fi darihi thalathi layalin fayaqrabuha syaitan." Dikatakan di dalam hadis ini bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menulis tulisan di dalam kitabnya sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi 2000 tahun sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 ayat daripada akhir surat Al-Baqarah yang sama-sama kita mengetahui ayatnya, dan tidaklah 2 ayat ini dibaca oleh seseorang di dalam rumahnya selama 3 malam berturut-turut kecuali rumah tersebut akan terbebas dan terhindar daripada godaan syaitan. Apa ayatnya? Kita sering baca bareng-bareng. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Maka baca di rumah kita. Kata Nabi Muhammad, tidaklah 2 ayat daripada akhir surah Al-Baqarah ini dibaca di dalam rumah seseorang 3 malam berturut-turut kecuali rumah tersebut akan terhindar daripada godaan syaitan. Dan kita perhatikan dari cuplikan tadi bahwasanya rumah tangga itu bisa terganggu dan tergoda dengan godaan syaitan, itu betul. Sebagaimana di dalam kitab Nasoil Ibad karangan Imam Nawawi dijelaskan bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau pernah berkata, "Inna min dzurriyyati syaitan tis'atun wa dzakara minha adasim, fahuwa sahibul buyut. Idza dakhala rajul al-manzil wa lam yusallim wa lam yadhkur ismallahi ta'ala alaih au qi'a bainahumul munaza'ah hatta yaqa'a talaq wal khulu' wa darab." Dikatakan bahwasanya sesungguhnya setan itu punya anak cucu keturunan. Dan salah satu dari anak cucu keturunan setan itu yang 9 salah satunya namanya Dasim. Dasim itu kerjaannya di rumah. Kalau ada suami pulang ke rumah enggak ngucapin salam dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat masuk ke dalam rumahnya, maka Dasim itu akan menggoda rumah tangga mereka sehingga menyebabkan perkelahian, pertikaian, lalu kemudian adanya ucapan talak atau istri menggugat cerai suaminya. Maka untuk menghindari itu baca 2 akhir surah Al-Baqarah tadi, amanah Rasul, dan juga baca salam dan juga baca nama Allah, sebut yang banyak. Biar terhindar daripada godaan syaitan. Masya Allah, ini sering kelupaan memang kita nih. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz penjelasannya. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, buat Ustadz Ahmad kan, Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya, tapi saya mau ajak dulu jamaah buat nonton dulu tayangan ini nih. Penampakan yang ada di rumah mewah terbengkalai, bikin merinding. Waduh, emang benar, yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Sebuah rumah mewah di kawasan Sukamenak, Margahayu, Kabupaten Bandung terbengkalai hingga kondisinya ada sebuah pohon tumbang di depan rumah, makin membuat kesan seram rumah mewah tersebut. Wah, ternyata rumah mewah kalau lama nggak ditempatin, nggak diurus jadi seram juga ya Ustadz Syam ya? Sama baju juga begitu. Oh gitu ya? Baju itu minimal 40 hari pakai lagi. Jangan sampai lewat dari 40 hari tidak dipakai. Wah, saya ada baju udah 5 tahun gak Sedekahin. dipakai. Iya. Ustadz, nah ini katanya kalau misalnya angker-angker gini yang ngeri gini katanya. Siap. Ustadz Syam tinggal baca surat pendek yang sering kita baca, surat Al-Falaq. Benar Baik. gak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau emang iya, berapa kali bacanya Ustadz Syam? Baik. Mohon penjelasannya guru. Abek guru-guru yang dimuliakan Allah, Ustaz Ahmad Khaim, Ustaz Maulana, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita sama-sama mengulang kembali daripada surah Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Al-Quran surah Al-Falaq ini diturunkan dengan asbabun nuzul, dengan riwayat bahwasanya Nabi SAW pun pernah dijahatin sama orang. Karena jadi orang baik itu wajar banget dijahatin sama orang. Orang yang paling baik yang pernah Allah ciptakan adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Sekaligus menjadi contoh teladan bagi kita semua. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yakni diturunkan baginya surah Al-Falaq dengan dua surah lainnya yang akan kita lanjutkan nanti pembahasannya setelah yang satu ini. Akan tetapi bagaimana cara mengamalkan surah Al-Falaq ini? Maka buka kedua telapak tangan lalu bacalah surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffa. Jadi nunnya tasydid, fa-nya juga tasydid. Jadi wa min syarrin naffatsati. Sa-nya tidak tasydid. Jadi bukan naffatsati atau naffatsati tapi naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu tiupkan ke kedua telapak tangan 3 kali, lalu usapkan ke seluruh tubuh dengan 2 surah yang lainnya yang insya Allah kita bahas setelah yang satu ini. Maka subhanallah ketika membaca surah ini lalu ditiupkan kedua telapak tangan bisa menghindarkan daripada sihir, bisa menghindarkan daripada orang yang dengki, dan bisa menghindarkan dari seluruh makhluk ciptaan Allah. Karena kadang-kala makhluknya nggak niat jahatin, cuma kebetulan kelihatan. Akhirnya demam nih orang yang ngelihat nih, terganggu orang yang melihat. Padahal sebenarnya dia nggak niat buat ganggu tuh, cuma kelihatan aja, nggak iseng juga, nggak niat juga buat mengganggu. Tiba-tiba kelihatan, lalu sakit orang yang melihat ini. Itu artinya min syarri ma khalaq, minta terhindar daripada seluruh gangguan ciptaan Allah. Sama, ada orang nanam padi. Ya. Ada tikus makan padinya. Ya. Niat nggak tikus itu mengganggu si petani? Enggak. Nggak niat, emang makanannya. Betul. Jadi kita menghindar daripada segala makhluk ciptaan Allah dari keburukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz Syam terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustaz Syam. Masya Allah. Baik jamaah, ini ada yang menarik nih setelah kita membahas Masya Allah ini surat-surat yang tidak disukai setan. Ada pertanyaan nih dari Instagram dari jamaah yang ada di rumah. Kita bacakan dulu ya, ini ada Instagram dari @trita_aninditaratu. Gini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga saya ada yang mengakui bahwa dirinya menikah dengan jin. Astagfirullahaladzim. Kalau kayak gitu gimana Ustadz? Saya yang sebagai tetangganya jadi takut. Waduh. Tuh gimana Ustadz Maulana? Harus diruqyah. Wah, Ya, ini harus diruqyah nih? harus Karena nikah sama jin ya? Aneh banget. Mungkin dia aja yang ngarang-ngarang. Ketawanya jangan kayak gitu dong Ustadz, saya jadi takut. Gini. Diruqyah dong sekarang. Mau tahu nih. lebih jelas? Ya. Makanya jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Kita masih membahas seputar surat-surat yang tidak disukai setan. Makanya kita baca ini jadi ruqyah. Wah, yaudah kita akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini tetap di Islam Itu Indah Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Itu Indah, dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema surat-surat yang tidak disukai oleh setan. Masya Allah. Baik, tadi di segmen sebelumnya yang pertama sudah dijelaskan bahwa surat yang pertama yang tidak disukai oleh setan adalah Al-Fatihah, yang kedua adalah surat Al-Baqarah, dan yang ketiga adalah surat Al-Falaq. Nah kita akan lanjutkan pembahasan kita, berarti yang keempat yang jamaah yang ada di rumah boleh siapin catatannya. Kita akan saksikan dulu nih ada video mengenai geger detik-detik dugaan pengiriman santet terekam kamera. Wah yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Astagfirullah. 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 Ya Allah, hati-hati memang no ikau. Ustadz ada gak sih, kan kalau zaman sekarang orang dikit-dikit gak suka, wah langsung kirim santet apa gitu ya. Surat
yang kita bisa amalkan gitu yang melindungi kita dari kiriman sihir kayak video tadi, ada nggak sih Ustadz? Mohon Baik, penjelasannya. bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Ustaz Ahmad Khan, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah. Maka melanjutkan daripada surah Al-Falaq. Setelah surah Al-Falaq, rangkaiannya adalah surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Al-Quran surah terakhir dalam susunan 114 surah, yakni Al-Quran surah An-Nas. Dan dia senantiasa bergandengan, berpasangan dengan surah Al-Falaq. Yang mana dua-dua daripada surah ini adalah surah yang tidak disenangi oleh syaitan. Di antaranya adalah pelaku sihir. Sihir ini tadi sudah kita bahas dalam surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ketika bukhul-bukhul tersebut sudah ditiupkan oleh para penyihir-penyihir, tukang santet, dan juga diakhiri dengan wa min syarri hasidin idza hasad, daripada orang yang iri, dengki ketika mereka dengki. Lalu ternyata dilanjutkan dengan surah An-Nas. Surah An-Nas itu bukan hanya perlindungan dari sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang datang dari dalam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena ternyata adanya sihir, adanya santet, adanya orang yang iri disebabkan kadangkala karena pelakunya, orang yang diiriin ini terlalu pamer juga. Terlalu senantiasa merasa diri lebih baik daripada orang lain. Makanya surah An-Nas dimulai dengan menyatakan kekuasaannya Allah. Dialah Rabbin Nas, dialah Tuhan. Dialah Malikin Nas, Raja. Dialah Ilahin Nas, sesembahan. Maka wahai manusia, jangan pernah merasa diri adalah Tuhan. Jangan pernah merasa diri kau adalah raja. Jangan pernah kau merasa engkau yang patut disembah. Sehingga menimbulkan rasa iri daripada orang lain. Sehingga datanglah sihir dan santet tersebut. Maka dua surah ini bagaimana cara mengamalkannya? Tentu saja jangan sampai kedua surah ini terlepas dari kita dalam beberapa keadaan. Satu, dalam keadaan pagi hari. Makanya surah Al-Falaq dan An-Nas masuk ke dalam wirid ataupun zikir pagi. Kemudian masuk juga di waktu, jangan pernah lupakan baca dua surah ini di waktu sore. Kenapa di waktu sore? Karena dia masuk dalam zikir pagi sore. Dan ternyata pada waktu sore ini biasanya orang tua kita mengajarkan dari ajaran baginda Nabi SAW. Tutup jendela, tutup pintu, tutup semua makanan. Karena pada saat itu sihir masuk, daripada santet masuk. Maka dibaca di sore hari. Kapan lagi biasanya masuk? Ketika kita tidur. Makanya sebelum tidur bacalah surah Al-Falaq dan juga surah An-Nas. Caranya seperti tadi, dibaca 3 kali, ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan kepada seluruh tubuh kita yang mampu untuk dijangkau oleh kedua tangan ini. Maka dengan hal tersebut Allah bisa melindungi kita karena kedua surah ini adalah surah yang tidak disenangi oleh syaitan. Wallahu ta'ala. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah ini surat favorit saya. Berarti enggak sih? Iya, Al-Falaq. Al-Falaq Anda. Karak juga favoritnya ini. Ya sama, berarti sama bareng. Baik Ustaz Syam, terima kasih. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustaz Syam. Baik jamaah nih, kalau saya lihat nih dari wajahnya jamaah yang ada di rumah juga kayaknya nih ada pertanyaan yang mau ditanyain sama guru-guru kita. Bener gak Bu? Bener ya, ya udah kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, saya akan kasih kesempatan buat jamaah yang di studio dulu nih. Kira-kira di sini siapa yang mau bertanya, angkat tangannya Bu yang tinggi Bu. Masya Allah semangatnya, saya suka banget. Tapi mohon maaf Bu, kurang cepat ya. Saya akan kasih dulu kesempatan buat ibu yang sebelah sini nih, Masya Allah.
Ibu, boleh kenalan dulu Bu, siapa namanya, dari mana Bu? Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisnur dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Pacet Cianjur. Di Cianjurnya Bu, Dari Masya Cianjur. Allah. Ya, Tanya Ustadz dong. silakan Ibu. Saya mau tanya sama Ustadz Maulana, boleh? Wah, Ustadz Maulana. Iya. Ya, gini Ustadz. Kalau kita satu hari ketemu makhluk halus tapi amit-amit gitu ya. Kalau pas kita ketemu itu kita kan harus membaca ayat kursi gitu ya. Tapi kalau ayat kursinya itu nggak hafal, kita hanya membaca artinya aja yang hafal gitu. Cara mengusirnya gimana tuh Pak Ustadz? Baik. Silakan Ustadz Maulana mau dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izin guru-guru kita Ustaz Ahmad Khan dan Ustaz Sams. Kenapa? Ya. Dengarkan baik-baik. Jikalau berbicara tentang ketemu setan, sebenarnya jin itu takut sama kita. Karena kita adalah ini jailun alifatan fil ardi. Berarti kita pemimpin, dia bawahan. Pasti takut. Ketika membaca ayat kursi, jin ifrit lari terbirit-birit. Jin ifrit lari terbirit-birit. Nah itu. Jadi kalau kita baca ayat kursi kabur dia. Ada apa sih dengan ayat kursi? Surah Al-Baqarah ayat 255. Ada apa sih? Ternyata di ayat kursi itu terkandung 17 nama Allah di dalamnya. Allah, Masya Allah. Jadi kalau memang tidak hafal ayat kursi, bacalah Allah. Kabur dia. Kok enggak kabur? Karena belum cukup 17. Allah. Kata jin, aku enggak kabur. Nunggu 17. 17 nama Allah di dalamnya. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi sesudah salat, maka selamatlah dia dari api neraka. Itulah. Jadi padahal tujuan setan itu bagaimana menjerumuskan kita masuk neraka. Sementara kita membaca ayat kursi setiap sudah salat, itu pertanda kita menjauhkan diri kita dari api neraka. Maka sia-sialah usahanya setan. Maka paling dia tidak suka ini ayat kursi. Tidak suka. Jadi kalau kita baca ayat kursi terbakar dia. Banyak riwayat kisah tentang ayat kursi yang membacanya sampai ada bau hangus di kamarnya. Kan selalu diganggu malam-malam. Lalu dia baca ayat kursi. Apa yang terjadi? Hangus. Ada bau hangus. Padahal pada waktu dia baca ayat kursi ikut juga jin itu baca. Allahu la ilaha Allah. Tapi pada saat akhirnya endingnya ayat tersebut tidak bisa dilanjutkan. Karena dia sudah terbakar. Ada satu riwayat sahabat Nabi Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah pernah diajarkan oleh jin. Kalau kau baca ayat ini, ayat ini, kami bangsa kami tidak akan bisa masuk mencuri. Karena setiap malam ada yang mencuri Baitul Mal, kas negara waktu itu. Ada yang curi. Sementara yang suruh jaga adalah Abu Hurairah, kaget. Dia tangkap terus diajarin. Lepaskan aku akan ajarkan ayat yang kalau dibaca kami tidak akan bisa mencuri lagi. Baik, alhamdulillah. Sudah satu penanya, saya kasih kesempatan. Nah ini kapan lagi nih nanya sama guru-guru kita langsung. Sekarang saya mau kasih kesempatan lagi. Jangan kalah cepet ya Bu, angkat tangannya Bu. Siapa yang mau bertanya Bu? Oh ya Allah. Oke deh kalau gitu saya mau kasih kesempatan ke sini nih. Tadi saya lihat ibu yang sebelah sini nih, ya Allah semangat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya dong Ustadz. Ya silakan Ibu. Gini Ustadz, godaan setan yang kita bisa muncul dari berbagai macam cara dan dari mana saja. Nah, apakah ada surat yang bisa mencegah kita dari godaan setan tersebut? Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu. Pertanyaan insya Allah langsung dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad. Kan silakan Guru. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setan itu menggoda manusia bukan sekali dua kali tetapi setiap saat. Dia datang dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas dan dari bawah. Setan akan selalu menggoda manusia, membuat manusia meragukan Allah Subhanahu wa taala serta untuk meninggalkan kewajiban yang difardukan Allah dan melalaikan kewajiban serta juga melakukan perbuatan dosa atau kemaksiatan. Apakah setan itu bisa kita halau ataupun kita bisa punya amalan-amalan yang bisa mengusir setan? Ada. Bahkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW saja seorang manusia yang terbaik, beliau pun tidak luput daripada godaan setan. Sebagaimana di dalam Al-A'raf ayat 203 pernah diceritakan bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika beliau terlambat mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu menunggu turunnya wahyu dari Allah, setan datang menggoda Nabi Muhammad. Setan berbisik kepada Nabi Muhammad seraya berkata, "Wahai Muhammad, seandainya wahyu itu belum turun, mengapa engkau tidak membuat ayat-ayat itu sendiri, lalu kemudian engkau kumpulkan dan engkau sampaikan kepada umat?" Maka Rasulullah SAW dengan tegas menjawab, yang demikian itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku menyampaikan sesuatu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tegas. Dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya siapapun akan digoda oleh syaitan. Lalu adakah ayat ataupun doa atau amalan yang bisa kita amalkan agar kita terhindar dari syaitan? Banyak sekali. Diterangkan bahwasanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Manazala manzilan wa yaqulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam taduruhu syaitan min manzilihi hatta yartahila minhu." Kata Nabi Muhammad SAW, siapa orang yang ketika masuk ke dalam rumahnya lalu dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dia baca itu ketika masuk ke rumahnya, maka niscaya syaitan tidak akan bisa mendekat kepadanya selama orang itu berada di dalam rumah tersebut. Makanya kita kan orang kita biasanya kalau nanya amalan kagak mau yang panjang-panjang. Betul gak? Maunya yang pendek, biar gampang dihafalin. Makanya saya kasih buat jamaah Islam itu indah, baik yang di studio maupun yang di rumah, yang pendek aja. Apa? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dan ini terdapat di dalam Ratibul Attas, Ratibul Haddad, di dalam zikir pagi dan sore. Ini ada doa seperti ini. Maka dawamkan itu, kita baca, rutinkan, maka insya Allah kita akan selamat daripada godaan syaitan. Tapi diterangkan juga di dalam kitab Nashul Ibad, karangan Imam Nawawi, ada satu riwayat yang datang daripada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Riwayatnya daripada Ka'bul Akhbar. Diterangkan bahwasanya kata Rasulullah SAW, al-hasun lil mu'minin minasyaiton thalathun. Pelindung orang mukmin daripada setan, dari godaan setan itu ada 3. Apa nih? Yang pertama al-masjidu hisnun. Masjid adalah pelindung manusia dari godaan setan. Makanya kita biar jadi orang yang cinta sama masjid. Terpaut hatinya dengan masjid. Rajin istiqomah berjamaah 5 waktu sholat di masjid. Hadir majlis ilmu memakmurkan masjid. Orang yang terkait hatinya dengan masjid, beribadah di masjid, maka masjid ini adalah pelindung kita daripada godaan syaitan. Makanya jangan nyusahin DKM, ke masjid 5 waktu nggak pernah, sekalinya ke masjid songong, sopnya di depan imam, ya disolatin. Ya. Auzubillah min dzalik. Ya, makanya rajin-rajin ke masjid biar setan kagak berani ngedeketin kita. Yang kedua, wa qiraatul Qur'ani hisnun. Baca Al-Qur'an itu juga pelindung daripada setan. Makanya yang rajin baca Al-Qur'an, Al-Qur'an. Ini kita kan baca Al-Qur'an setahun sekali, bulan Ramadan doang. Itu juga seminggu pertama karena kebagian jatah tadarus dari Pak RT. Kalau kagak ngarepin hadiah dari orang tua. Makanya kita mesti rajin baca Al-Qur'an. Selama ini kan kita lebih rajin main HP. Baca status orang ketimbang baca Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an pelindung perisai daripada godaan syaitan. Yang terakhir ketiga kata Nabi Muhammad, wa dzikrullahi hisnun. Mengingat Allah, menyebut nama Allah, itu perisai daripada godaan setan. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, asyaitan yajlisu ala qalbi ahadikum fa in dzakallah in khanas.
setan itu bisa bertengger duduk di hati manusia. Astagfirullah. Jadi hati jangan dibiarin kosong. Kalau kosong dihuni sama setan. Ya. Tapi ketika seorang itu hatinya dihuni setan dan dia mengingat Allah, lisannya menyebut nama Allah, setan itu rali terbirit-birit. Makanya jangan dibiarin hatinya kosong, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu ya pertanyaannya. Masya Allah, baik. Saya akan kasih kesempatan lagi nih buat penanya yang ketiga nih. Siapa yang masih mau bertanya boleh angkat tangannya Bu. Aduh ya Allah, Bu mohon maaf ya Bu. Sekarang ke sebelah sana dulu ya Bu. Nanti saya kasih kesempatan. Saya akan kasih ke yang sebelah sini nih tadi nih. Ibu, baik Bu langsung aja siapa namanya dan apa pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, nama saya Ibu Atika Kartika dari Kecamatan Pacet, Cianjur. Baik, waduh. Ya. Tepuk tangan dulu dong Bu. Nah sekarang boleh Bu pertanyaannya lanjutkan silahkan. Saya mau tanya Pak Ustadz, Sam katanya ada satu surat Ya. bacaan yang sangat dibenci setan dan iblis apabila dilantunkan karena isi ayat tersebut. Tapi surat itu aku penasaran Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada surat katanya isinya itu dibenci sama setan mungkin ya Bu, ditakuti sama setan. Isinya surah tersebut. Nah Ibu itu penasaran kira-kira isinya tuh apa Ustadz Syam, surat apa itu silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Ahmad Khan, Mas Mikdad, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah Muhammad, kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, hambaku yang mereka sudah melampaui batas atas diri mereka sendiri. La taqanatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena sungguh Allah itu mengampuni segala dosa. Karena dialah Allah yang maha mengampuni serta maha menyayangi daripada hamba-hambanya. Gimana setan gak benci sama ayat ini? Gimana iblis gak benci sama ayat ini? Toh dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah mengampuni segala dosa bahkan daripada dosa seorang yang telah melampaui batas. Seorang yang telah melawan Allah, seorang yang telah mencaci baginda Nabi SAW, seorang yang sama sekali tidak pernah beramal sekalipun di dalam hidupnya. Tapi Allah katakan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setan sangat benci dengan ayat ini. Kenapa? Bukan setan kabur dengan ayat ini, tidak. Tapi setan merasa sia-sia. Sia-sia aku korbankan seluruh umurku untuk menggoda manusia. Toh ujung-ujungnya juga diampuni sama Allah kalau dia bertaubat. Maka syaitan bukan hanya takut pada ayatnya, bukan hanya takut dan benci pada maknanya, tapi syaitan sangat kecewa terhadap para manusia yang bertaubat. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita punya gunung-gunung dosa yang besar, tapi di belakang gunung-gunung dosa yang terbesar itu masih ada ampunan Allah yang jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Allah sangat senang untuk mengampuni hambanya. Bukankah kita sangat mengenal daripada seorang perempuan yang telah berbuat kesalahan, namun di perjalanan taubatnya ia memberi minum seekor anjing. Dengan itu Allah ridha kepadanya karena memberikan minum seekor anjing. Apalagi bikinin kopi kepada suami.
Kalau minum anjing aja dimasukkan surga, apalagi ibu rajin bikin teh untuk ustadz. Ibu ngasih minum kiai, ibu ngasih minum anak yatim, ibu ngasih minum orang-orang yang kehausan. Orang yang kasih minum seekor anjing saja Allah rahmati, Allah ridhoi. Karena dia dalam keadaan bertaubat. Berarti maknanya setan, iblis sangat benci terhadap orang yang bertaubat. Ada sebuah kisah yang subhanallah, seorang yang ahli ibadah tiba-tiba digoda sama syaitan dengan mengatakan, udahlah ngapain ibadah terus. Subhanallah. Di bawah dia satu rumah dengan adiknya yang senantiasa berdosa. Tiba-tiba adiknya ini dapat hidayah, dia ingin bertobat. Sama-sama niat. Satu niat bertaubat, satu niat mau nyobain maksiat. Tiba-tiba subhanallah ketika dia mau tenggak minuman kerasnya ini, yang ahli ibadah ini yang tinggal di lantai 2, jatuh dia. Nggak sempet dia minum, jatuh menimpa adiknya yang sedang bertaubat di bawah. Sama-sama baru niat, satu niat taubat, satu niat maksiat. Ternyata Allah timbang niatnya. Bukankah dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Kita itu dinilai dari niatnya, bukan ma'amila, bukan yang diamalkan, tapi niatnya. Niat taubat saja Allah senang, apalagi kalau udah beneran taubat. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Tapi dari tadi ngomong-ngomong aku ngeliatin, aku perhatiin nih ada jamaah yang ada di studio ini. Ibu yang sebelah sini. Ibu, mohon maaf Bu, ini kita lagi belajar bareng-bareng kok. Main gadget terus Ibu, main HP terus Bu. Lagi apa sih Bu, sibuk banget Bu? Ini kayaknya enak nih makanan, enak banget ini. Astagfirullahaladzim, Iya. lagi liatin makanan. Iya. Liatin makanan apa Bu? Sate atau konro atau apa Bu? Ini enak banget. pokoknya. Aduh ya Allah. Ustadz Maulana, ini ternyata liatin makanan terus nih jamaah dari tadi. Mau tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Mau Ustadz. tanya. Sempat-sempatnya. Gimana? Saya mau tanya Pak Ustadz, saya nih ketergantungan HP Ketergantungan terus-terusan. HP, iya. Terus ada nggak supaya saya nggak ketergantungan HP, ayatnya, suratnya gitu, supaya saya nggak ketergantungan. Mau tahu? Mau. Setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema surat-surat yang tidak disukai oleh setan. Kira-kira selanjutnya apa? Boleh siapin catatannya yang ada di studio juga yang ada di rumah. Saya mau ajak dulu jamaah nih untuk nonton tayangan. Ini ada video calon pengantin wanita kehilangan nyawa, sosok mantan suami diduga sebagai pelaku. Nauzubillah, yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Sosok Dani pelaku p***an terhadap Farid calon pengantin yang akan menikahi Agus Vita, mantan istri pelaku. Farid tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuhnya di lorong Seigoren 1 Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan SU1, Palembang, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023, sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Wati, salah seorang tetangga Agus Vita, mengungkapkan, saat kejadian ia mendengar suara keributan di luar. Begitu ia lihat ternyata suara tadi berasal dari orang yang sedang berkelahi. Setelah kejadian terdapat seorang pria tewas bersimbah darah dan seorang perempuan yang juga terluka. Ada nggak sih Ustadz misalnya surat yang bisa kita amalkan dan kalau misalnya kita lagi digoda sama setan untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Nah kita harus baca surat apa nih? Nah itu mohon penjelasannya guru, silakan. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nur di ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Di sini dikatakan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mengikuti langkah daripada syaitan. Dan siapa yang mengikuti langkah atau tipu daya setan, maka niscaya kalian perlu ketahui setan itu selalu mengajak kepada perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Jadi setiap segala sesuatu yang dibisikkan oleh setan kepada kita, kalau itu suatu keburukan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, kita mesti ingat ini ayat, jangan kita ikutin. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin setan berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus melawan daripada godaan-godaan syaitan tersebut.
Dengan cara apa? Dengan cara selalu tanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melindungi kita. Wa manasru illa billah, dan tidak ada pertolongan dan perlindungan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di antara anak-anak setan itu ada juga yang mana namanya itu adalah Masud. Siapa itu Masud? Masud ini adalah sahibul akhbar. Yulakiha fi afwahin nas wala yajiduna laha aslan. Jadi manusia ini kan sering digodain setan buat ngelakuin hal-hal yang melanggar syariat. Contoh misalnya yang sering banget dilakuin adalah ngomongin aib orang. Ngomongin aib orang. Jadi di saat kita dibisikin setan buat ngomongin aib orang, maka kita mesti tahu bahwasanya yang demikian ini melanggar syariat, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cara kita untuk menghindarinya adalah kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau kita dengan baca ta'awud saja, kita baca basmalah saja, maka kata Nabi Muhammad, man qara'al basmalata dzaba syaiton kama yadubu rasasu 'alan nar. Ketika seseorang itu baca bismillah dan dia betul-betul meresapi makna daripada kalimat basmalah tersebut, maka syaitan itu akan meleleh mendengarnya sebagaimana melelehnya timah ketika dibakar api. Makanya di saat kita lagi pengen ngomongin aib orang, ini kan perkara yang haram, nggak boleh. Maka sebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap ta'awud dan basmalah. Kadang-kadang kan kita sering banget dibisikin ya buat ngomongin aib orang. Nah, itu kerjaan setan yang namanya Masud. Siapa? Masud. Jadi ada anak setan namanya Masud. Mim, sin kecil, waw, to, Masud. Dia kerjaannya itu ngebisikin kabar-kabar yang kagak jelas. Padahal kabarnya kagak ada sumbernya, tetapi disampaikan biar kita sebut dengan mulut kita. Akhirnya kita ngomongin aib orang, kita menceritakan keburukan orang, kita mengarang-arang fitnah terhadap orang lain. Maka perkara-perkara yang seperti ini atau selainnya, seperti tadi ketika di VT kita lihat, ketika manusia itu dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya dia ingin menghilangkan nyawanya, maka pada saat itu dia dibisikin sama setan. Ya, makanya bagaimana caranya agar dia selamat? Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala agar setan itu menyingkir darinya dan dia diselamatkan daripada godaan syaitan. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Ahmad Khan, Masya Allah. Baik jamaah, kita akan kasih kesempatan lagi nih buat jamaah bertanya langsung sama guru-guru kita. Masih mau nanya nggak Bu? Masih, Masya Allah. Kapan lagi ya Bu nanya langsung sama guru-guru kita? Ya udah kalau gitu langsung aja kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong Bu, biar semangat. Iya. Bisa saya minta usul? Apa tuh? Coba Ibu ini ulangi pertanyaannya. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosmiati dari Kecamatan Pacet Cianjur, dari pengajian Al-Ikhlas. Siap. Gimana pertanyaannya tadi Bu? Pertanyaannya, saya suka lapar mata terus di HP itu lihat. Oh lapar mata sama Lapar makanan mata ya? sama makanan. Oh itu mah sama Iya. kayak saya juga suka kayak gitu. Terus aja gitu dilihat. Iya. Iya, sampai lagi mendengarkan ngaji jadi lupa tuh karena ingat makanan terus. Astagfirullahaladzim. Itu gimana supaya saya nggak kena bisikan setan? Oh. Amalan apa yang saya harus amalkan? Oh gitu, itu Pak Ustadz. pertanyaannya gitu Pak Ustadz Maulana sudah mengerti sekarang. Kalau ada terjadi lapar mata, coba dibuka di surah ke-88. Surah Al-Ghasiyah ayat 5 dan 7. Jumlah ayatnya kan 26. Kita ambil 5, 6, 7, 3 ayat. Tusqa min aini aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dari. Kemudian ayat ketujuhnya, la yusminu wala yuginu minju. Apa artinya? Dengerin. Pada saat dibaca itu, tusqa min aini aniyah. Artinya apa? Diberi minuman yang panas. Minuman yang panas. Jadi itu sesuatu yang tidak ada keinginan kita. Yang kedua, tidak diberi makan kecuali makan yang berduri. Dari tumbuhan yang berduri. Lalu makanan minuman yang dia makan tidak akan menggemukkan dan tidak akan menghilangkan lapar. Jadi apa maksudnya? Tidak ada keinginan. Jadi kalau kita baca itu tidak ada keinginan. Saya harus perjelas ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti sedikit. Mohon maaf
kalau ada lapar-lapar mata baca surah Al-Ghashiyah. Oke? Lapar mata. Nanti menyesal. Karena tidak semua makanan itu akan bisa jadi karena apa Bu? Karena lapar mata, bisa jadi karena apa itu bersaudara dengan setan. Betul. Apa itu? Mubazir. Mubazir, semua dibeli tapi gak ada yang dimakan nanti. Kan nanti bulan Ramadan lihat aja itu. Orang ujung-ujungnya gorengan juga yang dimakan. Aduh saya banget itu. Baik. Ustadz Maulana terima kasih. Gimana Ibu sudah terjawab ya? Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, biar makin semangat. Masya Allah. Baik sekarang saya akan kasih kesempatan lagi. Kira-kira di sini siapa yang mau bertanya angkat tangannya Bu? Mana ya saya lihat. Aduh. Wah itu tuh ibu itu masih semangat tuh. Masih tetap angkat tangan di saat yang lain sudah menurunkan tangannya. Ibu kenalan dulu Bu, siapa namanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Haja Aisyah dari Cianjur, iya, Kecamatan Cipanas, Cimacan. Cimacan, Masya Allah tepuk tangan dong Bu. Sama semuanya brosnya cantik-cantik banget Masya Allah. Mau tanya, ya, silakan dong Bu. Ustadz. Itu kan kita diwajibkan untuk melawan setan. Tapi dengan cara apa kita melawan setan gitu. Wah caranya ya, ih bagus banget pertanyaannya ya Bu. Baik kalau gitu akan langsung dijawab sama guru kita Ustadz Syam. Boleh saya ambil Bu mic-nya? Terima kasih. Silakan Ustadz Syam, mohon dijawab. Sampai guru-guru dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini masuk ke surah favoritnya ibu-ibu kalau lagi pengajian. Al-Qur'an surah Yasin ayat 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadha siratun mustaqim ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Al-Quran bagian daripada surah Yasin, tadi kami memulai daripada ayat 60 tentang penciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, dan Allah memerintahkan kepada anak cucu Adam untuk tidak menyembah syaitan, tidak ikut iming-imingnya syaitan, tidak ikut daripada godaannya syaitan, alias melawan syaitan atau melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri untuk tidak ikut godaan syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena itu sangatlah sesuatu yang sangat menyesatkan, sesuatu yang sangat tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ani'buduni hadza siratal mustaqim, harus kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadza siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Cuma banyak enggak mau mikir, udah tahu jalannya setan masih diikuti aja. Udah tahu keburukan tapi masih menuruti hawa nafsunya saja. Udah tahu ini adalah godaan syaitan. Kira-kira bagus enggak Bu? Kira-kira kalau ada seorang anak melawan orang tuanya, bagus enggak kira-kira? Kayaknya nggak pakai ayat pun kita udah tahu kalau itu nggak bagus. Tapi kok kenapa masih ada seorang anak mendurhakai ayah ibunya? Itu godaan syaitan dari nafsunya sendiri. Akhirnya dia ikut jalannya syaitan. Siapa itu penyembah syaitan? Mereka yang menturutkan hawa nafsunya untuk bersama dengan syaitan. Yang jelas kalau kita menuruti hawa nafsu dan mengikuti jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti pada saat itu dia sedang menyembah syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik jamaah, masih semangat nggak? Masih nggak kedengeran suaranya, masih semangat nggak? Nah gitu dong, ya udah kalau gitu saya akan kasih kesempatan satu lagi nih buat penanya. Kira-kira siapa yang mau bertanya Bu? Yang tinggi Bu?
Saya akan kasih kesempatan buat ibu yang di ujung sana, Masya Allah. Ibu, siapa namanya Bu? Boleh kenalan dulu dan pertanyaannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis dari Cianjur, Cugenang. Baik Ibu Iis. Yang kena gempa. Oh alhamdulillah. Ustadz gini, tapi kan ada yang bilang juga bahwa musibah yang terjadi bukan karena dosa, tapi karena ulah setan. Iya. Lalu cara keluar dari musibah yang muncul dari setan bagaimana caranya? Oh, cara keluar dari musibah yang datangnya dari setan gitu ya Bu ya. Baik, cara menghindari musibah yang datang dari setan. Ustadz Ahmad kan boleh dijawab langsung nih, silakan guru. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Shad di ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur abdana Ayyub idnada rabbahu anni masaniya syaitan binusubin wa adab." Dalam ayat ini menceritakan bahwasanya dan ketika kami menyebutkan kisahnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, ketika Nabi Ayub alaihissalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat digoda oleh syaitan dengan penderitaan dan dengan musibah, maka dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran di dalam kitabnya Al-Imam Nawawi, di dalam kitab Syarah Uqudul fi Bayan Huquqi Zaujain, itu diterangkan bahwasanya ada kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam cerita Nabi Ayub itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam memiliki istana, memiliki ternak kambing, ternak sapi, ternak unta, bahkan memiliki ternak gajah, dan memiliki sawah dan ladang yang luas. Dalam riwayat memiliki 500 budak yang setiap budaknya memiliki anak keturunan dan memiliki ladang-ladang juga, dan kesemua itu adalah milik daripada Nabi Allah Ayub alaihissalam. Akan tetapi sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh Nabi Ayub tidak mengurangi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis, syaitan hasud terhadap keadaan Nabi Ayub alaihissalam, lalu kemudian meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kuasa untuk menghancurkan hartanya Nabi Allah Ayub alaihissalam. Akhirnya Allah berikan izin, lalu kemudian habislah semua ternaknya, lalu kemudian datanglah kepada Nabi Ayub, tetapi Nabi Ayub alaihissalam ketika pelayannya datang menceritakan bahwa ternaknya semua habis, Nabi Ayub cuma berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semua milik Allah, kembali kepada Allah. Enggak ada sedikit pun rasa kehilangan, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malah semakin rajin lagi ibadahnya, semakin luar biasa. Lalu kemudian iblis meminta lagi izin kepada Allah untuk dikuasakan kepada orang-orang terdekat Nabi Ayub. Lalu kemudian datang lagi memberi kabar, Nabi Ayub juga tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka iblis makin tambah kesel, akhirnya minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuasakan tubuhnya Nabi Ayub, sehingga ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang melakukan sujud, maka iblis itu meniupkan hembusan nafasnya kepada hidungnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, sehingga Allah berikan ujian penyakit kepada Nabi Ayub. Tetap Nabi Ayub sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada setan-setan yang memang Yang memang dia ditugasin nama Allah buat godain orang ketika dapat musibah. Bahkan bisa menjadi penyebab musibah itu datang. Makanya di dalam kitab Nasul Ibad, Al-Imam Nawawi itu menjelaskan, di antara anak keturunan iblis itu salah satunya namanya Wathin. Siapa? Wathin. Sahibul musibat. Dia adalah setan yang tugasnya buat godain orang ketika dapat musibah. Dibikin jauh dari Allah, dibikin putus asa dari rahmat Allah, dibikin ninggalin ibadah, dibikin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita keluar dari musibah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya itu, siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitannya dan bakal diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal. Pokoknya balik lagi ke Allah. Balik lagi ke Allah kuncinya itu ya. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad kan. Masya Allah. Baik, alhamdulillah jamaah sudah 3 penanya kita kasih kesempatan. Buat jamaah yang di rumah juga jamaah yang di sini tenang, kita nanti akan kasih kesempatan lagi. Kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah
Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema surat-surat yang tidak disukai oleh setan. Masya Allah. Baik seperti yang sudah saya katakan di segmen sebelumnya, saya akan kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya. Sekarang kita bacakan aja, ada pertanyaan dari Instagram @tioahmad_. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebenarnya fungsi surat-surat Al-Quran itu apa? Atau ada nggak sih kisah yang memang membuktikan kedahsyatan sebuah surat dalam melawan setan? Kalau benar ada, mau dong Ustadz kisahnya agar aku bisa lebih gemar membaca Al-Quran. Kadang aku baca Al-Quran susah memahami arti dari setiap suratnya. Wah pasti tadi nggak ngikutin, padahal udah banyak banget tadi. Ustadz Ahmad kan mungkin boleh dijawab, ditambahkan kisahnya. Silakan. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ayat di dalamnya itu memiliki kedahsyatan dan makna yang luar biasa. Semuanya sudah diterangkan dari awal segmen sampai akhir. Saya hanya menceritakan satu kisah yang menarik. Di dalam kitab Syarah Uqudul Ujen fi Bayan Huquqi Zaujain karangan Imam Nawawi, di dalam bab pertama ada kisah seorang suami yang dia nggak senang sama istrinya karena istrinya selalu kalau mau ngapain aja baca bismillah, Bu. Mau ngapain aja selalu baca bismillah. Akhirnya lakinya gedek sama di bini. Biarin ntar gue coba sekali-kali, gue pengen tahu loh biar lo kecelek sama bismillah. Karena memang lakinya ini laki munafik. Ya, laki yang munafik. Akhirnya istrinya dipanggil. Wahai istriku sini, iya suamiku, ini aku titip satu kantong uang, letakkan di tempat yang aman. Nanti suatu saat aku akan minta kalau aku perlu. Ditaruh sama istrinya, dimasukkan dalam lemari, lalu kemudian mau buka pintu lemari baca bismillah. Mau buka pintu laci baca bismillah. Lalu ditaruhnya meletakkannya baca bismillah. Sampai setelah waktu berlama-lama bersekian, ya berhari-hari berbulan-bulan, itu bini udah lupa, suaminya panggil, sini istriku, ya. Tolong ambilkan uang yang dulu saya titipkan. Ternyata sebelum diminta uangnya udah diambil diam-diam sama lakinya, dilemparin ke dalam sumur. Dia pengen tahu ada gak tuh duit, lu bisa apa Tuhan lu tuh? Bisa apa tuh baca bismillah, bisa gak ada ininya gak, ada kedahsyatannya gak? Akhirnya ketika dia diminta, dia datang ke kamar, dia buka lemari baca bismillah, dia tarik laci baca bismillah, ternyata dia ambil ada kantong uangnya masih basah. Kenapa? Karena Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi mengembalikan kantong uang tersebut ke tempatnya lagi. Itu baru bismillahnya doang, ayat daripada Al-Quran. Apalagi isi Al-Quran yang lainnya. Allah. Saya merinding. Bahkan kata Imam Nawawi, 30 juz Al-Quran itu terletak keutamaan sirnya pada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah terletak sir rahasianya pada basmalah. Dan basmalah pada huruf ba. Dan huruf ba pada titik di kalimatnya. Allah. Wah Masya Allah. Seandainya ulama diminta untuk mengarang kitab yang mengisi tentang fadilah keutamaan bismillah aja, 70.000 ekor onta gak akan sanggup memikul kitab yang isinya cuma keutamaan bismillah doang. Ya Allah keutamaan bismillah ya Allah. Baik, alhamdulillah, masya Allah luar biasa tema kita hari ini dan insya Allah nih saya minta guru kita untuk menyimpulkannya nih, silakan guru nih. Surah-surah yang tidak disukai oleh setan. Surah apa aja? Luar biasa tadi guru kita sudah menyampaikan. Dan ketahuilah Allah menurunkan ayat-ayatnya dengan begitu banyak kemuliaannya. Lalu supaya apa? Untuk mengingat kepada Allah. Ketika kita mengingat kepada Allah, setan yang menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah itu tidak akan sanggup kalau kita sedang mengingat Allah. Amin. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu untuk diri kami, untuk harta kami, untuk keluarga kami ya Allah, dari segala macam godaan syaitan yang terkutuk ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Terima kasih kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an